ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan, demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. من أول مرة قابلتها صدقتها وعشقتها، هي الوحيدة في دنيتي اللي حقول بحبها. من يروح ويقول لها هي اللي أنا محتاج لها. من أول مرة قابلتها صدقتها وعشقتها، هي الوحيدة في دنيتي اللي حقول بحبها. من يروح ويقول لها هي اللي أنا. Dan selamat bergabung untuk Anda yang baru aja mendengarkan ya. Jadi program ini bisa Anda dengarkan di 105 FM ya, dan di 97,5. Terus juga bisa Anda saksikan secara langsung di akun Facebook Info Kota Palu maupun Pro 2 FM Palu, dan juga di channel YouTube RRI Palu. Dan tentunya ya, program ini kalau Anda pengen bertanya juga boleh, karena videonya nanti kita tayangkan di YouTube ya. Di hari ini
Kita akan punya tema tausiah yang berbeda dong setiap harinya yang akan disampaikan oleh Kakak Ustadz dengan gaya yang millennials dan kekinian ya. Kita sapa dong Kakak Ustadznya. Assalamualaikum Kakak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari keberapa Kakak Ustadz? Hari ke-21 Ramadan. Masya Allah, hari ke-21 ya. Mengingatkan aja, kita punya Iya. waktu sekitar 9 hari lagi Iya, ya, betul sekali dong. yang kita harus memaksimalkan diri sebaik-baiknya, ya kan Kakak Ustadz? Iya, betul sekali. Apalagi ini tinggal sedikit lagi perjalanan Ramadan Iya. kita. Tanpa sadar nanti kita mungkin sudah akan akhir Ramadan dan kita masih begitu saja kan rugi gitu Iya. ya. Saya selalu ingat kata Kakak Ustadz, kita harus mendapatkan predikat takwa. Yes, bukan yes tapi yes. Yes, itu di tingkat levelnya itu tinggi dari kata yes ya. Kakak Ustadz, hari ini ya kita undang juga nih untuk peserta tadarus yang pengen daftarkan dirinya, silakan 081145603105. Tidak usah takut kalau misalnya bacaan kamu itu masih tersendat-sendat gitu ya. Itu tetap mendapat pahala insya Allah ya Kakak Ustadz. Iya, dan pastinya. Iya, tapi dianjurkan memang membaca Al-Quran itu secara perlahan-lahan ya Kakak Ustadz. Iya, betul sekali. Masya Allah ini baru hari ke-21 sudah. Bukan baru Kakak Oh Ustadz, gitu ya. harusnya udah Udah ya, 21. udah 21 hari gitu ya. Insya Allah kita semua mendapat predikat takwa gitu. Ya, amin insya Allah. Iya, jadi belajar ngaji it's okay kalau misalnya bacaan Anda belum selancar ya Kakak Ustadz. Intinya kita mau belajar bersama. Nanti Kakak Ustadz juga bisa mengoreksi apakah ada bacaan yang harus diperbaiki, panjang pendek gitu ya. Nah, Kakak Ustadz, hari ini ya di hari ke-21 1441 Hijriah dan di edisi siar Kamis 14 Mei 2020, tema tausiah kita adalah sejarah Lailatul Qadar. Saya jadi Iya. penasaran juga nih Kak Ustadz. Iya. Semua hal itu punya sejarah, Iya dong. ya. Iya. Ya. Termaksud Lailatul Qadar. Iya. Apalagi orang yang suka dengan sejarah ya, ini bagus Iya. banget ini bercerita tentang Benar. sejarah. Bukan berarti tidak bisa move on. Dari pengalaman itu kita bisa banyak belajar ya Kak Ustadz. Lebih paham kayaknya dia. Iya, baik. Biar lebih paham lagi, kita dengerin yuk tausiah singkat dari Kakak Ustadz Irwan mengenai tentang sejarah Lailatul Qadar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para pendengar setia yang insyaallah sama-sama mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa perjalanan kita telah sampai pada hari ke-21 Ramadan. Kalau kita bagi Ramadan menjadi 3, maka 10 malam pertama itu disebut dengan rahmat. Rahmat. Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, agar kita bisa merasakan nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan, bisa merasakan nikmatnya berpuasa di bulan yang penuh berkah ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita manfaatkan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu dengan sebaik-baiknya, dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Baik itu sholat kita, baik itu puasa kita, baik itu zikir kita, baik itu puasa dan amalan-amalan sunnah lainnya. Kalau kemudian yang kedua, 10 hari kedua Ramadan kita sebut dengan maghfirah, yaitu ampunan. Allah memberikan ampunannya kepada kita. Setelah diberikannya kita kasih sayang, kita manfaatkan dalam beribadah di 10 hari Ramadan, maka Allah kemudian memberikan ampunan seluas-luasnya kepada kita yang sungguh-sungguh bertaubat dan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah
hanya semata-mata juga kepada Allah, tiada yang lain. Bukan ingin dipuji, bukan pula ingin pamer dan sebagainya. Maka setelah kita mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah, kita dapatkan ampunannya Allah, maka masuklah kita di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yaitu itqum minan nar, pembebasan dari api neraka. Otomatis kalau kita sudah mendapatkan kasih sayang dan ampunan Allah, tidak ada halangan kita untuk mendapatkan surganya Allah. Nah, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Artinya tinggal diri kita mau memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya atau membiarkan Ramadan itu berlalu begitu saja. Semua tergantung daripada kita. Namun ada satu yang spesial lagi di akhir Ramadan. Terutama di 10 terakhir bulan Ramadan, ada satu malam yang dispesialkan dan dimuliakan untuk kita, umat Nabi Muhammad. Dan ini hanya khusus untuk umat Muhammad. Sebagaimana hadis Nabi SAW dalam kitab Durrul Mansur, yaitu dari sahabat mulia Anas radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa Lailatul Qadar telah dikaruniakan kepada umat ini, dalam kurung umatku gitu ya, yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Nah, muncul kalimat Lailatul Qadar. Apa sebenarnya Lailatul Qadar itu? Kemudian apa tanda-tanda Lailatul Qadar itu? Dan apa keistimewaan Lailatul Qadar itu? Nah, sebelum kita bahas itu dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan bahas di pokoknya dulu, sejarahnya. Karena kita juga perlu sejarah. Untuk mengetahui masa depan, kita tidak bisa terlepas kalau kita tidak mengetahui sejarah. Semua berawal dari sejarah. Ya. Bahkan bukan hanya terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi, bahkan banyak sejarah-sejarah yang di zaman Nabi yang patut kita jadikan teladan. Semua kita tahu dari mana? Dari sejarah, gitu ya. Itu pentingnya kita belajar sejarah juga. Terutama sejarah Islam seperti itu. Nah, saya tidak bahas di pembahasan kali ini terkait tanda-tanda Lailatul Qadar, apa keistimewaannya, tapi yang ingin saya bahas adalah sejarah Lailatul Qadar itu sendiri. Terdapat beberapa pendapat alasan mengenai dikaruniakannya Lailatul Qadar itu kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Alasan yang pertama, Rasulullah pernah merenungkan usia rata-rata umatnya itu yang singkat, yang pendek. Berbeda dengan umat-umat terdahulu yang usianya ratusan tahun, bahkan hampir mendekati 1000 tahun. Begitu ya. Tentulah dalam hal kualitas ibadah, mereka yang umurnya ratusan tahun bisa lebih berpeluang mendapatkan pahala yang lebih besar lagi daripada kita yang umurnya pendek. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kemudian mengaruniakan Lailatul Qadar kepada kita umat Islam. Hal ini bermakna bahwa apabila seseorang memperoleh malam Lailatul Qadar, maka sama seperti dia beribadah selama 83 tahun, 4 bulan, bahkan lebih. Ya. Maka usia yang pendek ketika dia bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu setiap tahun, otomatis dia bisa mengejar ketertinggalan ibadah. Bukan mengejar ketertinggalan umur, tapi mengejar ketertinggalan ibadah dengan umat-umat terdahulu yang usianya ratusan tahun, bahkan mendekati 1000 tahun. Kita umur kita hanya berkisar 60 sampai 70 saja. Kalaupun ada lebih itu bonus gitu ya. Kemudian riwayat yang lain menyatakan bahwa Rasul SAW pernah menceritakan kepada para sahabatnya tentang kisah seseorang yang sangat soleh dari kalangan Bani Israel. Kemudian sahabat soleh dari kalangan Bani Israel ini banyak menghabiskan waktu selama 1000 bulan untuk berjihad fisabilillah.
berjuang di jalan Allah. Mendengar kisah ini, kemudian sahabat menjadi iri. Para sahabat merasa iri terhadap hal ini. Kemudian pula Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada para sahabat Lailatul Qadar sebagai ganti dari beribadah selama 1000 bulan. Nah, kemudian sejarahnya yang ketiga, riwayat lain yang mengatakan bahwa Nabi SAW juga pernah menceritakan atau menyebutkan 4 nabi dari kalangan Bani Israel yang masing-masing telah menghabiskan waktunya 80 tahun lebih untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah mendurhakai Allah sedikit pun. Yaitu mereka adalah Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Hizkil dan Nabi Yusha. Nah, kemudian mendengar ini para sahabat merasa takjub dan iri. Lalu kemudian Jibril alaihissalam datang membacakan surah Al-Qadar yang mewahyukan tentang keberkahan malam Lailatul Qadar itu malam yang istimewa. Nah, dari 3 sejarah ini terlepas dari riwayat mana yang kita yakini, yang kita terima, yang paling penting Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita umat Muhammad malam Lailatul Qadar yang nikmatnya sangat besar, yang kalau kita mendapatkannya Masya Allah bisa kita bayangkan kalau kita umur misalnya saat ini 30 tahun, 10 tahun saja dari waktu yang kita punya kita dapatkan setiap tahunnya mendapatkan Lailatul Qadar, maka Masya Allah berapa sudah pahala kita sama dengan 830 tahun gitu ya, bukan 8300 tahun malah. Masya Allah, ini luar biasa kita dapatkan pahala senilai orang yang beribadah selama hidupnya 830 tahun. Masya Allah, inilah nikmat Allah, karunia Allah dengan sifatnya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, khusus hanya diberikan kepada kita umat Muhammad. Maka di malam 10 terakhir Ramadan ini, terutama kalau kita ingin mendapatkannya di malam-malam ganjil, malam ke-21, malam ke-23, 25, 27 dan 29, maka bersungguh-sungguhlah beribadah pada malam itu. Adapun dalam hal ini kita diajarkan satu doa. Ya. Satu doa di malam Lailatul Qadar, doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekali lagi, doa yang diajarkan kepada kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang artinya, ya Allah, Engkau yang maha pengampun dan menyukai pengampunan. Untuk itu, atau maka ampunilah aku. Sekali lagi, ya Allah, Engkau maha pengampun dan menyukai pengampunan, maka ampunilah aku. Demikian sejarah singkat terkait dengan Lailatul Qadar ini. Kalau kita bercerita sejarah ini seru sebenarnya. Benar. Banyak yang ingin kita sebenarnya tahu ya. Karena kita tidak akan tahu masa depan kalau kita tidak tahu historical seperti itu. Nah, tapi karena singkat waktu kita pada saat ini, mungkin bisa insya Allah kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Demikian saya kembalikan kepada Kakak Nadila dong. Iya. Kakak Ustadz, banyak juga yang sering kita dengerin gitu ya Kakak Ustadz. Biasanya katanya kalau malam Lailatul Qadar itu kalau kita ngelihat keluar itu kayaknya angin itu tenang gitu ya. Terus apakah ada ciri-ciri khusus gitu Kakak Ustadz? Iya. Memang ini sebenarnya harusnya kita bahas di sesi berikutnya biar lebih penasaran kali ya. Tapi tidak apa-apa, sedikit saya berikan gambaran bahwa kita pun telah diberikan tanda-tanda untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu, atau kapan Lailatul Qadar itu turun, ada tanda-tanda khususnya. Seperti suasana pada malam hari itu begitu tenang, angin sepoi-sepoi, keadaan langit tidak begitu gelap, terang seperti purnama, suasana yang begitu menyejukkan gitu ya. Begitu juga kalau sudah di pagi hari, matahari itu bersinar tetapi tidak membuat terik, tidak membuat kita gerah ya. Pokoknya dia suasananya berbeda. Nah, ini
kita tahan dulu, masih masih agar lebih penasaran untuk para sahabat Iya. agar terus menyaksikan program kita karena kita masih punya waktu untuk bisa menyampaikan materi-materi yang terkait. Baik, aduh semakin hari memang tema tausiah kakak Ustadz ini semakin bikin penasaran gitu Iya ya. dong. Jadi bikin pengen tahu lagi gitu tentang banyak sejarah di agama Islam ya. Iya dong. Iya, kakak Ustadz hari ini kita Iya. masuk di sesi tadarus. Kakak Ustadz akan melanjutkan bacaan surah yang kemarin yaitu surah Yasin ayat 77 sampai dengan 83 Iya. ya, penutup, dan peserta pertama kita akan melanjutkan bacaan di surah yang baru ya kakak Ustadz, Iya. yaitu surah As-Saffat ayat 1 sampai dengan 21. Baik, untuk pendengar yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai peserta tadarus silakan langsung SMS ataupun WhatsApp 081145603105. Kita langsung ke sesi tadarus kakak Ustadz, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim ya. Kakak Ustadz, berarti kita pindah ke surah yang baru ya. Iya. Kita sambil menunggu peserta pertama terhubung dengan peserta pertama kita di program Burasa Bukan Ramadan Biasa Belajar Mengaji di RRI. Kakak Ustadz, karena kemarin Nadila sempat nanya gitu Iya. ya, baca Yasin ini kan tidak harus dikhususkan di malam Jumat gitu. Iya. Yang diharuskan adalah membaca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi. Nah kebetulan ini kan hari Kamis, ntar Iya. malam Jumat tuh ya. Iya, benar. Iya. Sudah bisa kita amalkan Iya. baca surah Al-Kahfi. Memang surah Al-Kahfi jumlah ayatnya lebih banyak daripada surah Yasin Yasin. ya. Yasin hanya 83, Al-Kahfi itu 100 lebih ya. Namun kita kalau merasa mungkin tidak mampu baca sampai
sampai Iya. tuntas selesai ayatnya, maka tidak apa-apa kita mungkin baca setengahnya ayat 1 sampai 50. Mungkin ya besoknya kita lanjutkan ayat berikutnya sampai dengan selesai. Nah, namun yang paling penting kita berusaha Iya. untuk menyelesaikan bacaan kita sampai dengan Jumat gitu ya. Karena sebagaimana kemarin yang juga yang saya sampaikan bahwa luar biasa ganjaran bagi orang-orang yang mengamalkan membaca surah Al-Kahfi dari Jumat, maka dia akan diterangi dia dengan cahaya dari Jumat ke Jumat berikutnya. Bayangkan selama 1 minggu di akhirat kelak kita dapatkan eh, cahaya. Dan juga ini ada paling penting juga bahwa kita diamalkan untuk menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 untuk menjauhkan diri kita daripada fitnah dajjal. Maka itu ketika Baik. kita mengamalkan itu, insya Allah kita akan dijauhkan daripada fitnah dajjal, fitnah yang Amin. paling ditakutkan oleh para nabi dan sahabat. Baik, jadi kakak Ustadz biasanya bisa nyicil juga nih bacanya ya. Iya, Jadi dari setelah maghrib, terus isya, iya, terus lanjut lagi subuh. benar. Itu Insya Allah itu, batas-batas waktunya sampai eh, sampai hari Jumat. iya hari Jumat. Hari Jumat itu selesai asar atau gimana tuh Kak Eh, Ustadz? Sebelum maghrib kalau Sebelum bisa maghrib. selesai. Iya, Oke, jadi batasnya dari malam Jumat sampai dengan sebelum maghrib ya. iya. Nah, baik. Jadi karena ini malam Jumat, ntar malam, jadi mungkin bisa sudah Boleh diamalkan. Iya, diamalkan ya. benar sekali. Namun kita tidak melarang juga. Kalau ada yang baca Yasin silakan. Malah Silakan. lebih bagus Iya, lagi baca Al-Kahfi Al-Kahfi. Yasin gitu ya. Iya, betul, Masya Allah. Masya Allah, double-double pahalanya insya Allah. Iya. Baik, silakan untuk Anda yang ingin ikut tadarus ya bersama Kakak Ustadz Irwan di program Burasa Bukan Ramadan Biasa Belajar Mengaji di RRI. Sekali lagi Anda bisa langsung mendaftarkan diri Anda di 081145603105. Kita juga menyapa satu penonton setia kita di YouTube Wah, ya. iya, Itu kayaknya dari kemarin selalu standby menyaksikan iya. kita dari awal sampai dengan akhir. Hari ini juga. Boleh disapa kali ya. Iya. Saya juga di beberapa teman di sosial media Oh saya, ya. ada yang kemarin malah sambil nyetir nyetir mobil langsung masuk katanya, Assalamualaikum Kakak Ustadz gitu ya. Iya, Masya Allah. waalaikumsalam. Baik, jadi ini bisa kamu program ini bisa kamu saksikan di live YouTube RRI Iya. Palu. Jadi jangan lupa subscribe dan juga kamu bisa menyaksikan di Facebook Info Kota Palu dan juga di Pro 2 FM Palu ya di Facebooknya. Dan tentunya program ini bisa didengarkan melalui radio juga di 105 FM dan di 97,5 FM ya. Dan kita coba untuk terhubung dengan peserta pertama kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Muhammad Nizar. Lebih tepatnya Nizar Tarmizi. Muhammad Nizar Tarmizi. Nizar Iya, boleh agak besar Tarmizi. suaranya ya. Halo. Halo. Iya, Nizar Tarmizi. Iya iya. Ya, bagus nih baik. suaranya nih. Nizar, lagi kamu di mana nih alamatnya sekarang? Alamatnya di Desa Ogobayas. Desa Desa Ogobayas, Kecamatan Mepanga. Ogobayar, Kecamatan Mepanga. Ya, Desa Ogobayas, Kecamatan Mepanga. Itu di Parigi juga? Iya, wilayah Parigi Motong. Masya Allah, Parigi Mautong ini udah beberapa ya Kak Ustadz ya yang ikut tadarus. Dan semuanya menang ya. Iya, alhamdulillah. Dan di sana itu rata-rata anak-anak millennials ya. Iya. Ini satu Iya. contoh yang baik gitu ya untuk kita sebagai anak-anak millennials yang bukan cuman bisa terdepan dalam akademi gitu, tapi juga Iya. Betul dalam sekali. bacaan Al-Quran ya. Benar sekali. Masya Allah. Puasa nih? Ya dong. Puasa ya? Iya, puasa-puasa. Masya Allah, lancar deh. Lancar lah sampai nanti buka puasa. Amin, Ya. insyaallah. Silakan nih. Amin. Ya, Silakan Kakak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat makronya? Sudah. Iya. Silakan dibuka Quran surah As-Saffat ayat 1 sampai dengan 21. Iya, sudah. Ya. Sudah? Sudah. Fal yatafaddal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات
صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مريد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحور ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Muhammad Nizar Tarmizi, ini aktivitasnya apa? Bagaimana? Aktivitas sehari-harinya apa? Ya sehari-harinya Mahasiswa ya? Mahasiswa. Di mana? Di kampus mana? Di kampus Institut Agama Islam Negeri Yayan Palu. Masya Allah. Semester berapa nih? Baru semester 2. Aduh, maba ya, mahasiswa baru. Iya, maba. Kuliah online berarti ya? Iya, kuliah online. Iya, kita berdoa mudah-mudahan situasi ini cepat berlalu ya, COVID amin, segera insyaallah. berakhir, bisa kumpul lagi bersama teman-teman di kampus. Amin. Iya, kamu juga bisa kembali lagi ke Kota Palu ya. Iya. Terima kasih Nizar.
Ya, Iya, nanti sama-sama. bisa didengerin sampai akhir program ini, nanti ada koreksi dari Kakak Ustadz. Tapi mudah-mudahan kosong lagi ya. Baik, Kakak Ustadz, Ya, kita break dulu ya. Nanti setelah ini kita coba ke peserta selanjutnya atau langsung ke ya. pertanyaan Baik. ya. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة يا ربي بجاه النبي أزح الغمة قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum, Kakak Ustadz, boleh bertanya, Le? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Ustadz, boleh bertanya leh. Nama saya Ana Fitria, mahasiswa Institut Asia Malang. Saya ingin bertanya Kak Ustadz, bagaimana hukumnya untuk seseorang yang sudah meninggal tetapi masih memiliki hutang puasa Ramadan? Lalu, kapan waktu terbaik untuk kita membayar hutang puasa Ramadan? Lebih diutamakan puasa Syawal dulu atau membayar hutang puasa Ramadan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan terkait seseorang yang telah meninggal dunia atau dalam hal ini kita katakan mayit tetapi masih mempunyai hutang puasa. Maka untuk menjawab hal tersebut terlebih dahulu kita harus tahu apa penyebab orang yang meninggal tersebut atau mayit tidak berpuasa. Kalau misal yang pertama dia tidak berpuasa, tidak ada uzur, maka tidak ada qada baginya. Kenapa? Karena sengaja meninggalkan puasa. Maka dalam hal ini sang anak atau ahli warisnya wajib memohonkan ampun
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sang mayit. Kalau yang kedua kemudian meninggalkan puasa karena uzur, misal sakit menahun yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka dalam hal ini ahli waris atau kalau punya anak boleh membayarkan fidyah berupa makanan, bukan dengan membayarkan puasanya. Penjelasannya bisa dilihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 184 sampai dengan 185. Adapun hadis Nabi SAW bisa menguatkan dasar ini, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mamata alaihi siyamun soma'anhu waliyu," yang artinya siapa yang meninggal dunia memiliki hutang puasa, maka yang membayarkannya adalah keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Namun dalam hal ini orang lain bisa mengganti, tentunya dengan seizin keluarganya. Sedangkan sebaik-baik waktu berpuasa selain bulan Ramadan ialah bulan Muharram. Adapun waktu untuk mengqada puasa atau mengganti puasa bisa hari apa saja di waktu yang diperbolehkan berpuasa, sampai dengan batas akhir mengqada puasa di bulan Sya'ban. Lalu mana yang lebih afdol? Tentunya mendahulukan yang wajib baru sunnah, yaitu membayar hutang puasa, kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Radio Tangga Bencana COVID-19. Terima kasih ya, kita masih di program Burasa Bukan Ramadan Biasa, belajar mengaji di RRI bersama Kakak Ustadz Irwan. Kakak Ustadz Irwan, kita di sesi pertanyaan ya Kakak Ustadz. Kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat yang sudah mau bertanya gitu ya, bertanya biar tidak tersesat. Ya. Mungkin seperti itu ya. Iya, benar sekali. Iya dong. Kakak Ustadz, kemarin kita udah jawab, kemarin Kakak Ustadz udah menjawab pertanyaan dari Kakak Luki Tembang ya, selebgram Kota Palu juga yang mensupport program kita ya, yang mengajak anak millennials untuk mau lebih aware lagi kepada pendidikan agama Islam ya. Kemarin pertanyaannya adalah selain drakor ya. Iya. Bagaimana hukumnya orang yang nonton drama Korea tapi mungkin karena terbawa perasaan atau baper sampai menangis, apakah membatalkan puasa? Ini yang terjadi beberapa kaum muda saat ini, anak-anak hits ya gitu, terlalu demam Korea sampai ada yang marah-marah kadang gitu ya. Lalu sudah cerita pelakor ini seolah-olah dia jadi pelaku adegan di dalamnya yang teraniaya. Baik, itu yang kemarin ditanyakan sama Kakak Luki Tembang ya. Nah, kita saksikan bersama di YouTube ya, dan juga di akun Facebook Info Kota Palu dan juga Pro 2 FM Palu, pertanyaan dan sekaligus jawaban lengkap dari Kakak Ustadz Irwan. Assalamualaikum, Kakak Ustadz, boleh bertanya, Le? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Kakak Ustadz. Saya ini kan sering menonton film drama-drama Korea, jadi saya kadang menangis sendiri, tak keluar sendiri air mataku. Apakah itu bisa membatalkan puasa? Bagaimana hukumnya itu, Kakak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa dipungkiri saat ini memang banyak di antara kita yang sedang demam Korea. Ada yang meluapkan emosinya dengan marah, dengan sedih, bahkan menangis ketika menonton film Korea. Lalu apakah sebenarnya menangis bisa membatalkan puasa? Memang menangis tidaklah membatalkan puasa, tetapi janganlah sesuatu hal tersebut membuat kita berlebih-lebihan. Bukankah Nabi telah memperingatkan kepada kita dalam sabdanya bahwa sesuatu yang berlebihan atau al-ghul itu tidaklah baik. Sebaik-baik urusan ialah yang biasa-biasa saja.
Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menekankan di dalam Al-Qur'an, yaitu firman-Nya wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Jadi pecinta drakor udah paham ya, sebaiknya tidak membatalkan puasa Kak Ustadz, tapi sebaiknya ya sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik. Iya. Jadi kita ambil yang aman aja, Iya. tidak nonton drakor kayaknya. Silakan nonton, tidak iya. dilarang ya, tapi ya senormalnya saja, Normalnya biasa-biasa saja atau bias-bias kasih saja ya. Iya, biasa aja, tapi Iya. kalau takut terlalu terbawa perasaan Iya. ya udah lebih baik tidak usah nonton dulu deh kayaknya. Ya kan Kakak Ustadz Iya ya? dong. Iya dong. Kakak Ustadz, itu pertanyaan dari Kakak Lucky Tembang ya, selebgram Kota Palu. Nah, kali ini kita juga dapat pertanyaan ya. Ini salah satu musisi Kota Palu, Ya, Om baik. Shark. Ya. Om wow. Shark. Om Shark ini juga pernah mengisi program RRI Live Musik ya. Wow. Itu menjadi bintang tamu Siapa juga. yang tidak kenal kalau di Palu ya? Benar, jadi Om Shark ini musisi Kota Palu dan juga penyanyi gitu. Lagu-lagu yang dibawain juga lagu-lagunya Ungu, Wow, karena memang suaranya itu emang mirip sama Pasha ya. keren banget dong. Iya dong, Kakak Ustadz harus nonton tuh di Siap. channel YouTube RRI Palu Live Musik ya, yang Oke edisi Om Shark. Orkes deh. Orkes, baik kalau gitu. Pertanyaannya Kakak Ustadz, Assalamualaikum Kakak Ustadz, boleh bertanya leh? Apakah ketika sedang makan sahur kemudian azan subuh berkumandang, apakah kita masih boleh melanjutkan makan sahur Kakak Ustadz? Dari Fadli ya, Om Shark, musisi Kota Palu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan makanan yang sudah masuk ke mulut ketika sahur, namun tiba-tiba terdengar suara azan. Nah, maka dalam hal ini 4 mazhab imam besar sepakat bahwa waktu sahur itu berakhir ketika telah terbit fajar syadik. Maksudnya apa? Dan kata lain waktu sahur itu berakhir hingga azan subuh. Nah, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dan makan minumlah kamu hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Nah, namun bagaimana yang terjadi jika sementara menyantap sahur tiba-tiba azan subuh berkumandang dan makanan masih ada di mulut kita? Maka dalil yang membolehkan sahur ketika mendengar azan subuh. Jadi kalau kita ikuti dalil tersebut, maka boleh kita masih melanjutkan makan kita. Namun ada dalil lain mengatakan bahwa makan tersebut dimuntahkan kemudian diletakkan. Dalam hal lain dikatakan juga bahwa tetap dilanjutkan makannya. Hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, jika seorang dari kamu mendengar azan subuh sedangkan bejana atau air sedang di tangannya, maka janganlah dia meletakkan bejananya hingga dia menyelesaikan hajatnya. Atau dari minumnya gitu ya, hajat dari minumnya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, berdasarkan hadis Abu Hurairah ini, jelaslah bahwa makan dan minum saat azan subuh masih dibolehkan. Kesimpulannya, batas akhir waktu sahur adalah saat azan subuh, namun bukan awal azan subuh, melainkan memanjang hingga akhir azan subuh. Jadi maka sahur tetap boleh dilanjutkan, maka tetap boleh dilanjutkan selagi azan masih berkumandang, sehingga puasa masih tetap boleh Ya. dan tidak haram dan tidak perlu wajib diqada atau diganti. Baik, tapi bukan berarti setelah azan subuh kita baru mulai makan ya? Iya, memang. Nah, ini juga perlu kita mengetahui ya bahwa untuk waktu terbaik sahur itu adalah memang diakhirkan. Diakhirkan itu maksudnya mendekati waktu imsak. Kapan? Kalau sekiranya dihitung waktu mungkin sekitar 30 menit. Maka kalau azan itu misal sekitar jam 4 lebih 30 menit, maka ya waktu terbaik untuk sahur adalah jam 4. Jam 4. Nah, bukan jam 2 atau jam 3. Kalau jam 2 itu bukan lagi sahur, namanya makan malam gitu ya.
Nah, Bukan bangun sahur itu Kakak Ustadz, iya, begadang. begadang. Iya, makan malam ya Kakak Ustadz. Iya, seperti itu. Oke, jam 2 malam makan malam, jam Bukan 4 makan sahur lagi namanya, makan ya. malam. Karena di dalam sahur itu ada berkah ya Betul. Kakak Ustadz. Tasaharu fa inna fi sahuri barakah, dan makan sahurlah kalian, sesungguhnya terdapat berkah di dalamnya. Masya Allah. Kakak Ustadz, karena udah dijawab pertanyaannya ya, besok insya Allah kita tayangkan Iya. ya video lengkapnya, Insyaallah. lengkap dengan jawaban dari Kakak Ustadz tentunya ya. Kakak Ustadz, kita ke sesi koreksi ya, Baik. dari Muhammad Nizar Tarmizi. Ya. Silakan Kakak Ustadz. Baik, terima kasih kepada Adinda Nizar Tarmizi di Ogobayah, Parigi. Lagi-lagi Parigi, Parigi yang Multum. menguasai tadarus kita pada tahun 1441 Hijriah ini. Dan tadi dibuka dengan ta'awuz yang membuat berkesan. Ya, dari ta'awuznya saja, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, itu sudah membuat kesan yang sangat menarik gitu ya. Poin plusnya di situ. Kemudian sayangnya ada sedikit satu bacaan, yaitu tadi syaitonim marid, harusnya dibaca syaitonim marid, karena memang ini membuat ini istilahnya terkecoh kita, karena memang sering sekali yang kita dapat itu adalah marid, bukan marid. Jarang sekali marid, tapi ini adalah marid yang paling sering. Nah, sehingga mungkin kekeliruannya di situ. Ada tadi juga penyebutan huruf syaito, huruf to harus lebih jelas to. Jangan antara to dengan ta. Syaitanir rajim harus misalnya gitu ya, di awal-awal tadi saya lupa ini apa, syaiton misalnya to harus jelas to-nya. Demikian, mungkin itu saja koreksi saya sedikit. Nilai 84 ya. Berarti Muhammad Nizar Tarmizi insya Allah hadiahnya nanti kita kirim ya. Terima kasih. Jadi sekali lagi hadiah ini adalah salah satu bentuk terima kasih ya Kakak Ustadz, sudah ikut bergabung. Bukan melihat siapa yang bacanya paling bagus, paling lancar, paling memukau, tapi kita mengapresiasi Anda sudah mau ikut bergabung dan mau ikut belajar mengaji bersama kita di RRI. Baik Kakak Ustadz, kita ucapkan juga terima kasih yang sudah menyaksikan program kita di Burasa Bukan Ramadan Biasa Belajar Mengaji di RRI untuk hari ini di edisi siar Kamis 14 Mei 2020 dan di hari ke-21 Ramadan 1441 Hijriah. Kita masih punya waktu sekitar 3 menitan lagi Kakak Ustadz. Iya. Kita tutup program Burasa ini dengan pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita lagi-lagi berdoa, karena doa adalah senjatanya orang muslim. Tiada yang bisa kita lakukan selain meminta dan berdoa, tentunya dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tengah tahun ini adalah tahun-tahun ujian, tahun-tahun yang kita betul-betul diuji dari musibah seperti yang pernah kita alami tahun lalu. Lagi-lagi sekarang kita dihadapkan lagi dengan musibah yang baru, yaitu musibah corona gitu ya. Kalau dulu kita waktu gempa disuruh untuk keluar rumah gitu ya, kalau sekarang corona kita malah disuruh dalam rumah. Jadi sebenarnya kita serba salah. Iya, jangan Apalagi sampai corona dan Om Koro ketemu ya. Jangan sampai Iya. bersatu tante sama om ini ya. Ini betul-betul kita membuat kekhawatiran, karena kita dibuat bingung ini. Kita di dalam rumah mati kelaparan, kita di luar rumah mati juga karena corona. Jadi serba salah. Maka itu dari itu di momentum Ramadan kali ini, di mana doa-doa orang yang berpuasa itu insya Allah diijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, Nadila insya Allah juga doanya karena berpuasa diijabah juga seperti kita semua. Amin. Iya. Kak Ustadz. Sehingga marilah kita berdoa, doa semoga dijauhkan daripada musibah dan mara bahaya, doa keselamatan, baik itu negeri kita Indonesia, kota kita, kota Palu, keluarga kita, diri kita, saudara-saudara kita, dan seluruh umat muslim. Kita mendoakan semoga wabil khusus juga corona ini segera lenyap dari permukaan bumi ini, karena kita rindu suasana kita seperti yang terdahulu, aktivitas kita yang banyak di luar kita rindu ya. Nah, semoga doa ini bisa diaminkan dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل وباء وأن تحفظنا من كل وباء وأن تحفظنا من كل وباء كورونا في Palu Indonesia اللهم إنا نستودعك بلادنا وبلاد المسلمين اللهم إنا نستودعك آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين والحمد لله رب العالمين. Amin, Allahumma amin. Terima kasih pendengar dan pemirsa yang sudah menyaksikan program Burasa Bukan Ramadan Biasa, belajar mengaji di RRI. Terima kasih Kakak Ustadz Irwan. Insya Allah kita bertemu lagi besok ya, di hari Jumat. Terima kasih, kita pamit Kakak Ustadz dari program Burasa. Saya Nadila dan saya Irwan Sandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, dengan tulus dan ikhlas, ini pasti berlalu. Indonesia. Wujud apresiasi kami kepada dokter, juru rawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.